selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana membuat roti sosis yang enak banget. Dan proses membuat adonan roti ini menggunakan metode tangsong. Jadi enak banget, empuk banget, sampai besok juga masih lembut. Kalian harus coba. Yuk langsung kita baking. Halo teman-teman, hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat roti sosis dengan sistem tangsong ya. Nah, sistem tangsong ini adalah sistem pembuatan atau metode pembuatan roti dari Cina, di mana kita akan membuat biang tepung terigunya dulu, lalu nanti akan dicampur di adonan rotinya. Nah, proses ini akan membuat rotinya itu lebih lembut dan lebih bembal ya, atau softly and fluffy gitu. Nah, kali ini saya akan bikin roti sosis ya, untuk adonan dengan metode tangsong ini. Nah, kalian juga bisa bikin roti model lain ya, misalnya dengan isi coklat atau dengan isi keju, atau kalian mau bikin garlic bread dengan adonan ini juga bisa banget ya. Nah, apa aja bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat sosis bread dengan tangsong method ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Untuk pertama kalinya kita harus menyiapkan dulu untuk adonan biangnya. Nah, adonan biangnya di sini saya ada 20 gram tepung terigu, protein rendah, saya pakai kunci biru. Ya, dan di sini saya ada 100 ml air. Ya, nah nanti ini akan kita masak dulu, tapi nggak boleh sampai mendidih ya. Masak hangat sampai larut dengan tepungnya aja. Yuk langsung kita masak dulu ya. Nah, seperti ini saya akan masukkan airnya dulu ke dalam sini. Saya nyalakan apinya. Api kecil aja. Nah, saya aduk-aduk dengan spatula seperti ini sampai menjadi adonan yang agak kental ya. Nah, seperti ini sampai jadi adonan yang agak kental nanti. Warnanya jadi bening gitu. Nah, ini udah hampir selesai. Nah, seperti ini kira-kira udah kental begini. Nah, ini kita sisihkan, kita taruh di mangkok ya. Nanti akan kita pakai untuk campuran ke adonan rotinya ya, seperti ini. Nah, dia jadi kental kayak gini ya. Nah, ini kan masih panas, kita sisihkan dulu sebentar sambil kita siapkan bahan-bahan yang lain. Nah, bahan yang lain di mixer saya, ini saya sudah siapkan 290 gram tepung terigu protein tinggi atau bread flour. Kalau saya ini lagi pakai tepung khusus roti Oriental Bogasari ya. Lalu di sini ada 3 sendok makan gula pasir, atau lebih tepatnya 30 gram gula pasir kalau kalian mau digramin. Lalu di sini saya ada 1 butir telur. Di sini ada sekitar 120 sampai 130 ml susu yang akan saya hangatkan ya. Lalu saya juga sediain 2 sendok teh yeast atau instant yeast. Nanti akan kita coba aktifkan masih aktif atau enggak. Dan di sini saya juga punya 30 gram mentega atau margarin ditambah 1/4 sendok teh garam ya. Kalau kalian pakai mentega, kalian kasih setengah sendok teh garam. Kalau kalian pakai margarin, kasih 1/4 aja. Oke, nah yang pertama kita lakukan tentu saja saya akan melihat apakah ragi ini aktif atau enggak. Dengan cara saya mau hangatkan susu saya dulu, lalu saya akan kasih yeastnya ya. Nah, caranya ini sudah saya hangatkan, jadi di susunya udah hangat. Saya akan ambil sedikit aja gula pasir ya, yang udah saya ready tadi di situ. Nah, lalu saya kasih 2 sendok teh yeast ya. Ini 1, 2. Nah, ini saya aduk dulu. Nah, kita akan tunggu 5 menit. Kita lihat apakah yeastnya aktif atau enggak ya. Nah, ini kelihatan ya, tuh raginya udah naik banget, udah berbuih gitu ya, udah mulai rising berbuih. Jadi ini udah ready banget buat kita bikin roti. Nah, saya langsung ke mixer saya di sini. Nah, kelihatan. Nah, di sini saya sudah ada tepung terigu, gula pasir. Lalu saya akan aduk dulu, saya akan kocok dulu, diratain gula pasir dan tepungnya. Nah, saya akan
masukkan telur. Saya pakai telur yang kecil aja seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu jangan lupa masukkan juga tangsongnya yang tadi itu ya. Kita taruh di sini tangsongnya. Nah, jangan ditinggalin ya tangsongnya, jangan ketinggalan. Jadi udah buat tangsong, nggak dimasukin ke adonannya. Saya pernah soalnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kita aduk dulu sebentar. Kita aduk kecepatan sedang aja. Perlahan-lahan sambil kita masukin ini ya, susu vermipannya ya. Susu dan vermipannya. Saya pakai sekitar 130 ml susunya ya. Nah, ini kita aduk sampai dia rata ya. Setelah rata baru kita masukkan menteganya nanti ya. Nah, seperti ini dia sudah rata. Kita akan masukkan menteganya ya, sama dengan garamnya. Nah, seperti ini. Lalu kita kocok lagi sampai dia benar-benar kalis ya, dengan kecepatan 2 biar prosesnya lebih cepat. Ini banget ya, tuh udah window pane banget tuh ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini tuh window pane banget. Nah, nanti saya akan pindahin ke meja kerja saya. Ini masih agak lengket, akan saya tambahin sedikit tepung dan saya biarkan selama lebih kurang 1-2 jam sampai dia raise ya. Yang kedua, nah, ini udah saya pindahin. Jangan lupa untuk dijadiin satu lagi kayak gini. Nah, adonannya tuh benar-benar lembut ya. Nah, kita akan ambil tepung terigu protein tinggi. Tangan kita dikasih tepung. Ini kita adon sebentar. Dikit aja. Nah, seperti ini saya masukkan ke dalam baskom yang sudah saya olesin sedikit minyak ya. Ini akan saya tutup, lalu saya biarkan selama lebih kurang 1 jam. Setelah 1 jam nanti kita akan bentuk-bentuk ya. Oke? Kayak gini kita akan tutup dengan serbet. Kita akan tunggu 1 jam sampai dia raising kedua kalinya ya. Sambil menunggu rotinya raising, kita siapkan sekitar 8-10 buah sosis. Ini saya beli sosis merek apa saya nggak tahu, kemarin main beli aja di pasar. Saya biasanya pakai Bernardi, tapi kali ini karena Bernardi lagi susah dapatnya, jadi saya ambil yang ini aja ya. Ini sosis sapi, kalian boleh pakai sosis ayam juga boleh ya. Siapkan sosisnya, lalu kita siapkan mayonaise-nya ya. Lalu saya siapkan juga oregano. Kalau kalian punya daun seledri boleh pakai, atau peterselie boleh. Kali ini saya pakai oregano karena lebih flavornya lebih harum aja menurut saya. Lalu saya juga sediakan nanti keju ya, keju mozzarella ya. Kalian boleh pakai keju apa aja, mau mozzarella boleh, mau keju Kraft yang diparut seperti ini juga boleh ya. Ini mozzarellanya saya parut gini. Lalu kita juga siapkan nanti saus tomat untuk olesan rotinya itu juga. Oke? Nah, gampang kan caranya? Kita tunggu rotinya raising, lalu kita bentuk-bentuk dan isi dengan sosis. Oke? Satu jam, adonannya udah ngembang banget kedua kalinya kayak gini nih, udah nggak lengket lagi ya. Tuh tadi kan masih lengket, nah ini dia udah ngembang, udah nggak lengket lagi. Waktunya kita untuk kempeskan ya adonan ini. Lalu kita akan bagi-bagi menjadi roti sosisnya ya. Nah seperti ini, kita kempeskan dulu adonannya, udaranya kita keluarin. Lalu kita tuang deh adonan ini di meja.
kerja kita. Nah, seperti ini. Saya selalu kasih minyak untuk wadah baskom ini ya, supaya adonannya nggak terlalu lengket. Nah, karena untuk adonan roti seperti ini kan dia lembut banget, itu biasanya pasti ada bagian yang agak-agak lengket juga ya, nggak sepenuhnya nggak lengket ya, tapi ini kita nggak perlu kasih tambahan tepung lagi karena ini sudah pas ya. Paling tepung hanya untuk kita taruh di tangan supaya lebih gampang mulainya aja. Nah, ini saya akan timbang dan saya akan bagi. Ini 640 lah anggap ya. Nah, 640 kita akan bagi. Nah, kita akan bagi menjadi 10 bagian ya. 10 bagian berarti satu adonannya itu sekitar 64 ya. Sama adonannya, yang lain juga sama ya, kita bulet-buletin ya. Nah, pertama kali buletin tuh dikebawahin aja nih ini. Nah, biar dia rapi. Nah, ya, biar dia rapi mulus atasnya ya, pertamanya. Baru nanti setelah dia rapi nih, baru kita buletin gini. Pakai tangan, kalau nggak mau bisa dipakai di atas meja ya, kayak gini. Nah, tangannya jangan lupa dikasih tepung biar enak. Nah, jadi rotinya bagus nih. Nah, ya, tuh bulat. Kalau ada gelembungnya ini dipecahin ya. Nah, biar dia mulus. Nah, kita lakukan ini semua sampai adonan ini selesai ya. Nah, setelah kita bulet-buletin kayak gini, kita biarkan lagi sekitar 10 menit baru kita jadikan bentuk, kita isi dengan sosis. Dan saya juga udah siapin loyang. Ini adalah loyang 30x30. Saya siapin baking paper juga karena nanti kita mau kasih saus-saus itu, jadi nggak mau kotor ya. Jadi kita harus pakai baking paper. Oke? Nah, kita tunggu dulu 10 menit ya. Nah, ini udah 10 menit. Saya akan bikin contoh untuk adonannya. Ini saya ambil satu adonan seperti ini, saya gulung ya. Bagaimana cara membuat saus roti sosisnya ini ya. Jangan lupa dasarnya ini dikasih tepung sedikit supaya nggak begitu lengket. Nah, kita gulung kayak gini. Kita giling ya. Gilingannya juga rolling pinnya jangan lupa dikasih tepung supaya nggak lengket. Ini adonannya lembut banget ya. Kalian pasti pas bikin ngerasain, aduh gila ini kelembutan enggak. Jadi untuk sistem tangsong ini memang seperti ini nih ya, dia lembut dan fluffy banget pokoknya. Nah, sama kayak kita bikin Hokkaido milk breads ya, itu juga fluffy banget. Nah, ini udah seperti ini. Kita ambil sosisnya satu, kita taruh di sini. Nah, kita lipat ya. Kita jepit nih, kita bungkus sosisnya, kita bungkus kayak gini, yang rapet ya bungkusnya ya. Ini posisinya harus dijepit-jepit gini. Nah, ini kita bagus lurus-lurusin lagi. Nah, ada dua cara untuk membuatnya seperti ini. Ini ya cara yang pertama ya, model yang pertama. Nah, ini kan kita pasti lihat nih sosisnya ya, modelnya ya. Nah, kita akan belah, tapi belahnya itu posisi ikatannya di bawah. Kita akan potong-potong kayak gini dari nyamping ya. Kita potong di tengah dulu. Ini kan kita lihat ada sosisnya di sini ya, tengahnya sosis gini. Tapi nggak boleh sampai habis kepotong ya adonannya ya. Jadi kayak gini aja. Nah, terus kalian bagi dua lagi, lalu dibagi lagi, dibagi dua lagi. Nah, kayak gini.
lupa pisaunya juga kalian kasih tepung ya. Nah, udah jadi seperti ini. Balik dikit, jangan lupa alasnya juga dikasih tepung ya. Ini bagian yang gak kepotong, kalian boleh potong, kalau nggak digunting aja biar rapi. Soalnya pasti akan lengket lagi ya, namanya juga roti. Nah, ini caranya gini nih teman-teman. Satu putar ke kanan, satu putar ke kiri. Nah, posisinya ditidurin gini. Satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, begini. Satu ke kanan, satu ke kiri. Diputar. Ini diputar. Cet, set. Nah, lalu ini juga diputar. Ini ke kanan. Oh, berlawanan arah. Ini ke kiri diputar. Diputar, ditidurin gitu. Nah, ini juga sama. Nah, ini diputar ke sini, ini diputar ke sini. Nah, seperti ini. Kalau sosisnya belum kepotong, kita potong. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke. Nah, kita akan pindahin ke loyangnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk satu loyang ini bisa dapat 5 ya, 5 roti ya. Nah, kita bikin dulu semua jadi seperti ini, lalu nanti kita akan kasih topping. Model kedua, saya akan ajarin teman-teman bagaimana cara membuatnya seperti ini. Kita akan gulung adonannya. Ini bulat ya. Ini bebas ya teman-teman, mau modelnya apa terserah. Saya akan memberikan pilihan, jadi saya akan bikin 5 model kepangan gitu kayak tadi. Nah, kalau yang ini saya akan bikin modelnya kepang juga, cuman beda versi ya. Seperti ini, jangan lupa kasih tepung. Nah, kita lebarin kayak gini. Nah, terus sosisnya kita kasih di tengah seperti ini. Sampingnya kita seset ya, kita potong 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita potong jadi 6, sebelahnya juga. Ini ke sini, lalu ini kita rekapin juga ke sini, ditimpahin ke sini, begitu juga selanjutnya, seterusnya kayak gini ya. Nah, seperti ini, dan tuker-tukeran kayak gini, gampang kan? Nah, kayak gini, ini juga kayak gini, ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini juga ke sini. Nah, kalau yang terakhir ini, kalau masih bisa dibagi, kalian boleh bagi. Kalau nggak bisa, langsung direkatkan aja. Langsung seperti ini. Nah, langsung direkatin. Kayak gini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lalu kita akan pindahin ke loyang ya. Nah, kita lakukan semuanya sampai 2 model ini, sampai adonannya habis ya teman-teman. Kedua modelnya udah jadi. Ini karena saya bagi 10, yang kepangan ada 5, dan yang buka seperti ini juga ada 5 ya. Nah, ada 5 juga. Nah, ini kita akan tunggu juga selama lebih kurang 30 menit. Lalu saya akan kasih olesan dan kita panggang. Jangan lupa waktu menunggu dia racing lagi kedua kalinya, ini harus ditutup dengan serbet ya, atau minimal kalian masukkan ke dalam oven yang enggak dipanaskan ya. Kalau oven dalam kondisi mati, oke? Itu setelah kita biarkan lebih kurang sekitar 15-20 menit, ini udah ngembang. Kita langsung kasih olesan. Olesan yang pertama kita akan kasih ini adalah kuning telur dan susu ya.
kuning telur, 1 kuning telur, dan susu UHT 1 sendok teh kira-kira ya. Nah ini kita olesin aja pelan-pelan di atasnya kayak gini. Nah dikit-dikit pelan-pelan ya kita olesin. Diolesin semua kayak gini, kita akan kasih keju ya, kita kasih keju di atasnya sedikit aja ya. Ini keju mozzarella ya. Kalau kalian nggak ada keju mozzarella, kalian mau kasih keju craft biasa juga bisa. Setelah kita kasih keju, saya akan kasih oregano. Saya suka banget oregano karena baunya wangi. Nah kayak gini saya kasih oregano, dikit-dikit aja juga, gak usah banyak-banyak. Kalau kalian mau kasih daun bawang atau daun seledri boleh ya, bebas ya teman-teman. Tapi saya sukanya oregano. Oregano, saya akan kasih mayones. Dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, setelah saya kasih mayones, saya kasih saus tomat. Dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak, asal ada supaya lebih nikmat aja ya. Kalau kalian mau kasih sedikit saus sambal juga boleh ya, apa saus tomat sama saus sambal gini nih, boleh juga ya, bebas ya. Oke, nah ini udah jadi, kita akan panggang. Nah untuk yang kepang gini tetap sama, cuman saya nggak kasih saus tomat dan mayones ya. Saya hanya kasih oregano dan taburan keju aja. Dan saya tambahin biji wijen ya, biar lebih enak lagi, lebih wangi. Nah jadi selera kalian ya, toppingnya mau di topping apa ya. Nah seperti ini, saya akan taburi dengan keju dulu. Kalau kalian nggak mau pakai biji wijen juga boleh ya, jadi keju. Nah setelah kita kasih keju, kita kasih oregano sedikit aja, jangan terlalu banyak juga, ntar terlalu harum ya. Nah, ini di oven through reach ya, ini lebih kurang sekitar mungkin sekitar 25 menit ya. Api bawah aja, nanti 5 menit terakhir untuk api atas supaya lebih merah lagi atasnya ya, kalau dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan nggak apa-apa. Nah terakhir saya akan kasih wijen, biji wijen, jadi lebih kriuk-kriuk lagi yang ini nanti ya. Nah kalian bebas ya, mau kasih topping apa aja boleh. Nah kita panggang ya. Nah ini saya panggang di oven through reach ya. Ini api bawah aja, lebih kurang 200 derajat api bawah, dan waktunya saya kira-kira 25 menit ya. Nah ini tadi saya udah masukin duluan adonan yang satu ya, lalu saya semir yang ini
Jadi ininya saya naikin ke atas. Raknya jangan terlalu jauh-jauh dari api ya, karena ini kan butuhnya api bawah. Gini. Nah, lebih kurang ini sekitar 25 menit matangnya. Nanti yang matang duluan harusnya yang atas ya. Nanti kalau memang bawahnya sudah matang, kita angkat lihat sudah matang. Atasnya belum matang, kita bisa tambahin api atas ya. Nah, seperti ini. Setelah sekitar 25 menit dipanggang di api bawah dan 5 menit di api atas, jadinya seperti ini. Tada! Nah, ini adalah roti yang tadi dikepang ini ya, teman-teman. Tuh, modelnya kayak gini. Nah, ini bawahnya udah cukup matang banget tuh. Udah merah. Nah, seperti ini. Ya. Lalu ini yang baru saya keluarin banget fresh dari oven. Ini masih panas banget. Ini yang dikepang tadi ya, yang kedua. Ini modelnya kayak gini. Masih panas banget, fresh banget ini. Aduh, cantik banget ya bentuknya dan modelnya juga cantik banget. Saya terus terang lebih suka model yang seperti ini daripada yang kayak gini. Tapi bebas kalian mau model yang kayak apa. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia roti sosis metode Tangsong ala dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Teksturnya itu empuk banget, di luarnya itu crunchy, dalamnya empuk. Nanti saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya itu kayak apa rotinya. Oke? Nah, sampai di sini dulu resep dari saya. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, like, dan share. Jangan lupa coba resep ini karena enak banget. Dan anak-anak dan keluarga juga pasti suka banget ya. Oke, sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah! Nah, teman-teman pasti penasaran bagaimana isi dalamnya. Saya akan buka satu yang ini ya. Modelnya yang panjang gini. Saya akan buka nih atasnya. Ada biji-bijiannya, oreganonya, sama ada kejunya. Kejunya juga saya pakainya mozzarella ya. Jadi agak sedikit melting-melting gitu. Wah, tuh rotinya bener-bener ini banget ya. Halus banget ya. Mantep. Tuh, sosisnya ada di dalamnya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ya. Tuh rotinya kayak kapas banget kan. Nah, kalian harus coba ya. Ini empuk banget. Wah, empuk banget tuh. Ya. Oke. Enak? Oh, enak ya kok. Oh, enak ya. Dorot enak kak? Enak. Koko, enak kak? Mana? Enak? Enak? Lah banget bos, makannya bos.